Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yenita Christine Sinambela dari Prodi D3 Keperawatan Dairy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai surat. Pengertian surat. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Informasi yang diberikan di dalam surat berupa pengantar, pemberitahuan, tugas, permintaan, perjanjian, pesanan, perintah, laporan, dan keputusan. Jenis-jenis surat. Menurut isi dan pembuatnya. 1. Surat bisnis. Surat bisnis atau niaga maksudnya, surat ini berisi tentang segala hal yang berhubungan dengan bisnis atau perdagangan, misal penawaran, permintaan, dan lainnya. Yang kedua itu surat dinas. Surat dinas sama dengan surat dari instansi pemerintah, misal pemberitahuan, edaran, dan lainnya. Yang ketiga surat pribadi. A. Surat pribadi resmi berarti berisi hal pribadi dan ditunjukkan pada institusi resmi, misal lamaran pekerjaan. B. Surat pribadi tak resmi berarti berisi hal pribadi dan penerimanya juga pribadi, misal undangan ulang tahun. Menurut maksud dan tujuannya. 1. Surat pemberitahuan. Jelas surat ini bermaksud memberitahukan atau menyampaikan informasi dari pembuat pada orang lain, baik perorangan maupun kelembagaan. Yang kedua, surat keputusan. Surat ini dibuat untuk memutuskan sesuatu, biasanya dibuat oleh sebuah instansi resmi, baik pemerintahan maupun swasta. 3. Surat keterangan. Surat ini dibuat untuk memberikan keterangan, biasanya dibuat oleh suatu instansi, baik pemerintah maupun swasta. 4. Surat tugas. Surat yang dibuat untuk maksud menugaskan seseorang melaksanakan pekerjaan tertentu, biasanya berasal dari sebuah instansi dari atasan pada bawahan, baik instansi pemerintah maupun swasta. 5. Surat permintaan penawaran. Surat ini dibuat untuk maksud meminta penawaran suatu produk atau jasa. Yang keenam, surat penawaran. Surat ini dibuat untuk maksud menawarkan suatu produk atau jasa. Yang ketujuh, surat pesanan. Surat yang dibuat untuk maksud pemesanan suatu produk atau jasa. Yang kedelapan, surat klaim. Surat ini dibuat untuk maksud mengklaim atau menuntut ganti rugi karena barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan. Yang kesembilan, surat tagihan. Surat ini dibuat untuk maksud menagih piutang berkenaan dengan kegiatan bisnis atau perniagaan. Menurut wujudnya. 1. Kartu pos. Surat ini berbentuk selembar kartu yang biasanya sudah disediakan oleh kantor pos. Hanya saja untuk bentuk ini sudah jarang digunakan karena keterbatasan isi yang dapat dikirim. 2. Warkat pos. Surat ini juga berbentuk selembar kertas juga dan biasanya sudah disediakan oleh kantor pos. Namun bentuk ini juga sudah jarang digunakan karena keterbatasan isinya. Yang ketiga, surat bersampul. Surat ini seperti surat pada umumnya yang dikirimkan dengan menggunakan sampul. Keempat, nota atau memo. Surat yang berbentuk pesan singkat. Yang kelima, wesel. Surat ini khusus untuk mengirim uang. Biasanya sudah disediakan kantor pos. Namun bentuk ini juga sudah jarang digunakan kecuali di daerah pelosok yang jauh dari bank. Hal ini karena peran wesel memang sudah mulai digeser oleh bank-bank, apalagi yang online. Yang keenam, telex. Telex merupakan surat jarak jauh yang sangat terbatas jumlah pengirimnya. Ada pula yang menyebutnya faksimili. Surat ini dianggap kurang efektif sejak mulai berkembangnya internet. Yang ketujuh, telegram. Telegram merupakan surat pendek yang pesannya sangat singkat. Surat model ini pun sudah mengalami pergeseran dan jarang digunakan karena terkalahkan dengan adanya SMS dan MMS. Menurut banyaknya sasaran. Yang pertama, surat biasa. Surat ini ditujukan pada satu pihak atau anggota yang terdapat dalam sebuah institusi. Yang kedua, surat edaran. Surat yang ditujukan pada khalayak atau anggota sebuah institusi. Menurut keamanan isinya. 1. Surat biasa.
Isi surat ini boleh diketahui oleh siapa saja. Yang kedua, surat konvensional. Isi surat ini hanya boleh diketahui orang-orang tertentu dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, surat rahasia. Karena bersifat rahasia, maka tidak boleh ada yang tahu. Hal ini karena bila diketahui sembarang orang akan menimbulkan masalah. Yang keempat, surat sangat rahasia. Isi surat ini akan mengancam keamanan negara bila dibuka atau diketahui atau dibaca oleh sembarang orang. Menurut urgensi penyelesaiannya, yang pertama itu surat biasa. Surat ini tidak harus segera diproses karena bersifat biasa. Yang kedua, surat segera. Bila telah diterima, surat ini segera diproses. Yang ketiga, surat penting. Surat ini harus segera diproses begitu sampai. Menurut tata aliran surat, pertama, surat masuk. Surat ini berasal dari luar atau surat yang diterima oleh suatu organisasi. Yang kedua, surat keluar. Surat ini berasal dari suatu organisasi. Menurut cara pengiriman, 1. Surat pos. Surat yang dikirim melalui jasa pos. Yang kedua, telegram. Surat yang dikirim dengan menggunakan telex. Yang ketiga, faksimile. Surat yang dikirim melalui faksimili. Yang keempat, email. Surat yang dikirim melalui jaringan dunia maya atau internet. Sekian penjelasan saya mengenai surat. Terima kasih.